Hampir seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia menanti-nanti kehadiran dari bulan ini. Bahkan di setiap sosial media maupun lagu-lagu selalu kita dengarkan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Kenapa menggunakan kata marhaban bukan ahlan wa sahlan? Ini sering sekali kita tidak lebih sering menggunakan orang menyampaikan kata marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Kenapa? Karena tamu yang akan kita sambut ini adalah tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang sangat spesial yang membutuhkan hati yang lapang dan hati yang damai untuk menyambutnya. Tetapi Ramadan kita kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita tidak pernah menyangka Ramadan sebelumnya bahwa Ramadan kita tahun ini akan seperti ini. Di tengah virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk bangsa kita Indonesia. Bahkan telah dikeluarkan edaran nomor 6 tahun 2020 oleh Kementerian Agama tentang pengaturan ibadah pada Ramadan kita tahun ini. Ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan Ramadan kita yang kira-kira berapa hari lagi kita akan masih berada dalam musibah virus COVID-19 ini. Lalu kemudian banyak sekali yang bertanya ke saya, apakah kualitas ibadah saya kemudian akan menjadi berkurang dengan adanya virus corona, apalagi dengan adanya himbauan atau fatwa mulai dari Majelis Ulama Indonesia sampai dengan fatwa dari Al-Azhar Mesir dan juga himbauan dari pemerintah untuk ibadah di rumah, kerja di rumah dan melakukan segala aktivitas-aktivitas di rumah. Apakah ibadah saya akan berkurang? Apakah kualitas ibadah saya berkurang? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mendiskusikan terkait dengan makna ibadah dan juga makna masjid itu. Tapi sebelum itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kita, baik dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Wathon, dan ormas-ormas yang lainnya, yang menyuruh kita untuk sementara sholat Jumat ditiadakan. Ini lebih kepada mengambil maslahat daripada mafsadat. Karena virus corona ini adalah bukan lagi tidak samar, tetapi sudah jelas-jelas nyata, terbukti dengan data-data dan fakta-fakta yang terus berkembang di Indonesia tentang peningkatan jumlah penderita dari COVID-19 ini. Dan tentu para pemerintah, para ulama-ulama kita tidak berdiri sendiri memberikan pernyataan seperti itu. Tetapi sudah dipikirkan, apalagi di dalam fikih ada namanya usul fikih. Ulama-ulama kita sudah mengambil secara utuh dan secara tepat terkait dengan alasan-alasan untuk tidak membolehkan kita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Banyak juga yang kemudian salah paham tentang makna ibadah itu. Mereka menyangka bahwa ibadah itu adalah semata-mata kita meletakkan kening kita sujud di masjid. Lalu kemudian orang yang tidak sholat di masjid, orang yang tidak sujud di masjid, kemudian kualitas ibadahnya itu akan berkurang. Kemudian ada juga seolah-olah memberikan makna sempit bahwa sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang bisa mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang maksimal. Mereka mengklaim seolah-olah memberikan makna sempit. Terbukti dalam beberapa minggu kemarin saya melihat beberapa di media, masih ada orang yang hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di tengah virus yang benar-benar sangat cepat sekali penyebarannya, dengan dalih bahwa saya takut hanya kepada Allah, tidak takut sama corona. Ini pernyataan-pernyataan yang memang sekilas benar, tetapi padahal ini sangat menyesatkan sekali. Apalagi di dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu usaha ikhtiar itu tetap ada. Tidak mungkin kita kemudian hanya berserah diri kepada Allah, kemudian simsalabim, kemudian kita tidak terkena virus dan lain sebagainya. Baik, yang akan saya jelaskan tentang makna ibadah lagi sekali. Ibadah itu tidak identik hanya dengan kita meletakkan kening kita sujud di dalam masjid semata. Lalu kemudian orang yang tidak meletakkan keningnya, tidak hadir di masjid, kemudian tidak maksimal atau tidak utuh ibadahnya. Apalagi di tengah virus corona pada saat ini, bisa jadi ibadah kita di rumah itu jauh lebih besar pahalanya daripada kita sholat di masjid.
karena maslahatnya jauh lebih banyak daripada mafsadatnya. Yang kedua, seolah-olah ada juga seperti yang saya sampaikan tadi, seolah-olah ada yang memberikan makna sempit terkait dengan sholat. Sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang bisa mengantarkan orang untuk mencapai kualitas ketakwaan. Padahal ada ibadah selain dari ibadah mahdhah. Ada namanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini seperti sholat. Ada juga padahal di luar itu yang pahalanya juga tidak kalah. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berapa banyak orang yang menyebabkan orang masuk surga karena ibadah-ibadahnya yang bersifat kualitasnya seperti ghairu mahdhah. Seperti menolong orang lain, seperti membantu sesama, membantu orang-orang yang lemah. Ini sebenarnya kita bisa bumikan lagi. Jadi ibadah itu, teman-teman semua, tidak melulu kita artikan dengan ibadah yang bersifat mahdhah. Apalagi di tengah virus corona saat ini. Ibadah kita juga bisa mendapatkan ibadah dengan kita diam di rumah. Diam di rumah saat ini itu bisa mendatangkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apalagi pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-ardu kulluha masjid. Semua bumi itu hakikatnya adalah masjid. Illal maqbarata wal hammam, katanya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi seluruh bumi ini kita bisa jadikan sebagai tempat sujud. Tidak hanya identik dengan masjid. Apalagi pada bulan suci Ramadan tahun ini, insya Allah saya katakan kualitas ibadah puasa kita tidak akan berkurang. Malah justru menurut saya akan lebih besar pahalanya karena peluang untuk ria itu jauh lebih kecil daripada kita mungkin tidak ada virus corona saat ini. Ibadah yang bersifat batiniah mungkin akan lebih ditingkatkan pada bulan ini atau pada puasa kita tahun ini. Mungkin selama ini sampai sejadah kita tuh berdebu karena kita tidak pernah pakai, atau mungkin Quran kita juga sampai berdebu karena kita tidak pernah buka dan baca. Mungkin dengan adanya virus corona saat ini yang tidak membolehkan kita keluar, mungkin bisa jadi kembali untuk mengharmonisasikan kita dengan lingkungan kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan Quran yang mungkin rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Padahal dikatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, alasan juga insya Allah ibadah kita tidak berkurang adalah seperti yang difatwakan oleh para ulama-ulama kita. Lagi sekali dari mulai majelis ulama sampai kepada Al-Azhar Mesir yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Mengambil kesimpulan dari kaidah usul fiqih itu mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghalau kerusakan itu lebih diutamakan ketimbang mencari manfaat. Karena itu mari kita bersama-sama. Memang puasa kita tahun ini adalah puasa yang sangat berbeda. Tetapi mari kita jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi penghalang atau bukan menjadi mengurangi dari kualitas ibadah kita. Justru kita akan tingkatkan. Nah, memang tidak seperti biasanya, seperti buka bersama, apalagi di Indonesia terkenal dengan gotong royongnya. Nilai solidaritas sosialnya memang di bulan suci Ramadan di Indonesia, terutama di Jakarta itu sangat terlihat. Hampir seluruh perempatan-perempatan yang ada di Jakarta itu dibagikan takjil untuk menunjukkan betapa tinggi solidaritas. Semua masjid-masjid menyediakan berbuka, tapi mungkin kali ini tidak seperti itu. Tetapi kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dari virus ini dan kita kemudian bisa kembali beraktivitas seperti semula. Mari kita gunakan puasa kita tahun ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Benar-benar kita niatkan untuk perbaikan bangsa kita, perbaikan dunia ini, dan kita bertaubat atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.